Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 30 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-30. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 12-17, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 10-17. Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Roma akan roh yang telah mereka terima, yakni roh Tuhan, Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus itulah yang seharusnya menuntun hidup mereka. Dan karena Roh Kudus itulah, maka mereka, orang yang percaya, disebut sebagai anak Allah dan menyebut Allah sebagai Bapa. Dan kalau mereka sebagai orang yang percaya disebut sebagai anak Allah, maka mereka adalah ahli waris, yakni menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan kedua, bacaan Injil, kepada kita diceritakan mengenai seorang perempuan yang sudah 18 tahun menderita. Dan karena penderitanya begitu panjang, perempuan itu menjadi bungkuk, badannya tidak bisa tegak. Yesus yang melihat itu tahu akan kebutuhan perempuan itu. Maka Yesus memanggil perempuan itu dan mengatakan kepadanya, penyakitmu telah sembuh. Dan tidak saja Yesus mengatakan seperti itu. Yesus lalu menumpangkan tangannya atas perempuan itu dan sembuhlah sakitnya. Perempuan menjadi normal kembali, berdiri tegak. Saudari dan saudara yang terkasih, dari kedua bacaan liturgi ini, beberapa pesan penting perlu kita catat untuk kita renungkan dan terutama supaya kita hayati dalam keseharian kita. Sebagaimana Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Roma bahwa mereka telah memiliki roh Allah, roh Tuhan, yakni Roh Kudus, dan karena itu mereka pantas menyebut Allah sebagai Bapa, dan mereka sendiri sebagai anak-anak Allah yang mendapat warisan, ahli waris Allah, dan pantas pula mendapat warisan yang dijanjikan oleh Allah. Dan lebih dari itu, Paulus menegaskan kepada mereka, kalau mereka telah memiliki roh Allah, maka hidup mereka tidak lagi hidup menurut kedagingan, tetapi hidup yang dituntun oleh roh. Pembaptisan telah membuat kita menerima roh Allah itu, roh Tuhan itu, roh Yesus, yakni Roh Kudus. Tetapi apakah kita menyadari bahwa dalam diri kita sudah ada roh Tuhan, roh Yesus itu, Roh Kudus itu? Dan apakah kita lalu kemudian hidup kita sendiri dituntun oleh roh? Atau kita sama sekali tidak menyadari bahwa roh Tuhan ada dalam diri kita, lalu kemudian kita pun tidak menyadari bahwa kita seharusnya mesti hidup menurut tuntunan roh, tetapi kita hidup menurut kedagingan kita. Saudari dan saudara terkasih, karena itu jadilah bacaan yang pertama hari ini sebagai momen penting, sebagai teguran untuk kita kembali mengingat bahwa kita semua telah dipenuhi oleh roh Tuhan, Roh Kudus itu, dan yang menuntun kita untuk hidup selalu dituntun oleh roh. Kalau kita dituntun oleh roh, maka apa yang kita lakukan selalu baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita melihat apakah yang kita lakukan
tutur kata kita sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Kalau belum, artinya kita belum membiarkan diri kita, hidup kita dituntun oleh Roh. Kita mohon supaya Tuhan terus memberi kekuatan kepada kita agar hidup kita sehari-hari selalu dan senantiasa dituntun oleh Roh. Dan poin yang kedua yang menjadi pesan bagi kita dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus ternyata memiliki kepekaan yang tinggi terhadap orang-orang kecil, terhadap orang-orang yang menderita. Coba lihat bagaimana Yesus setelah melihat perempuan yang sudah bungkuk itu. Dia tahu kebutuhannya. Maka dia memanggilnya untuk menolongnya. Saudari dan saudara terkasih, itu kepekaan rohani. Itu kepekaan untuk bisa membaca kebutuhan orang yang ada di sekitarnya. Apakah kita memiliki kepekaan rohani seperti itu? Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita dengan segala beban kehidupannya, apa kita langsung tahu setelah melihat orang-orang itu ada di hadapan kita, langsung tahu apa yang mereka butuhkan? Dan tidak saja itu, ketika tahu apa yang mereka butuhkan, kita lalu beraksi untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang bersangkutan. Kalau kita harus jujur, terkadang atau mungkin banyak kali, kita belum mampu membaca apa yang ada, apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kita memang berjumpa dengan banyak orang, bahkan orang yang mengalami kesulitan dan penderitaan. Tapi karena kita tidak punya kemampuan untuk membaca apa yang mereka butuhkan, lalu orang-orang itu lewat begitu saja di hadapan kita dengan beban yang belum terselesaikan. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mengerti bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang berbeban berat, yang perlu mendapat pertolongan kita. Kita masih sangat buta. Kepekaan rohani belum ada pada kita. Ketajaman rohani belum ada pada kita. Sehingga kita tidak mampu melihat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita perlu kita tolong dan kita bantu. Kita rupanya juga perlu atau mohon Tuhan supaya kita memiliki kepekaan rohani itu. Ketajaman untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan tidak saja mampu melihat kebutuhan orang-orang itu, tapi juga terus beraksi, menolong, membantu, meringankan dan menyelesaikan persoalan orang-orang itu. Saudari dan saudara terkasih, tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang baik. Kalau hari kemarin dan hari ini belum, hari esok kita mau memperbarui hidup kita menjadi lebih serupa lagi dengan Tuhan. Sehingga siapapun yang ada di sekitar kita dengan berkebutuhan khusus atau yang membutuhkan pertolongan kita, kita langsung tahu dan kita mau memberi pertolongan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Tuhan memberkati.